Hari ini kita akan berdoa berdasarkan tuntunan Mazmur pasal 133. Salah satu Mazmur yang terindah di dalam kitab Mazmur. Mazmur ini merupakan Mazmur ke-14 dari antara 15 Mazmur yang disebut sebagai nyanyian ziarah. Ziarah atau ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan di Bait Allah di kota Yerusalem. Mereka datang dari berbagai penjuru wilayah. Sehingga seperti yang diutarakan di dalam Mazmur pasal 133. Mereka diam bersama dengan rukun. Itu sebabnya di dalam Mazmur ini dikemukakan tentang pentingnya hidup di dalam kesehatian. Setidaknya terdapat 3 alasan yang penting mengapa umat Tuhan harus hidup di dalam kesatuan. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, karena kesehatian adalah hal yang baik dan indah di mata Tuhan. Hal tersebut dikemukakan di ayat 1 sebagai berikut. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sesungguhnya apabila orang hidup dengan rukun atau di dalam kesehatian, hal itu bukan saja baik dan indah di mata Tuhan, tetapi juga di mata semua orang. Sebab segala sesuatu yang bersifat harmoni atau serasi, seperti hidup dalam kerukunan, merupakan hal yang indah. Yang kedua, karena kesehatian akan menghasilkan dampak yang baik terhadap lingkungan kita. Hal ini diutarakan di ayat 2 seperti demikian. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di situ ditulis bahwa kerukunan adalah seperti minyak yang baik yang mengalir ke bawah, mulai dari kepala, ke janggut, dan sampai ke leher jubah. Demikianlah apabila suami istri hidup dalam kerukunan, dampaknya akan baik terhadap anak-anak mereka. Dan kalau para pemimpin hidup dengan kesehatian, dampaknya akan positif terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Yang ketiga, karena kesehatian akan mengundang berkat Tuhan atas hidup kita. Kebenaran ini disampaikan di ayat 3 sebagai berikut. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Disebutkan di ayat ini, bahwa di mana terdapat kesehatian, kesitulah Allah memerintahkan berkat-Nya. Berarti bila suatu rumah tangga hidup dalam keadaan rukun, maka berkat Allah akan datang secara berlimpah dalam kehidupan mereka. Mari
dengan bersati dan dalam sikap rendah hati, kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri berjanji, apabila 2-3 orang bersati dalam namanya, maka ia akan hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka minta di dalam kesepakatan akan dikabulkan oleh Allah Bapa yang ada di surga. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa doa kita tidaklah akan sia-sia. Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam kasih Engkau menerima kami apa adanya. Di dalam segala kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, kasih-Mu menerima kami. Engkau mengizinkan kami datang menghadap tahta-Mu, membawa doa dan permohonan kami. Engkau mengizinkan kami menghadap anugerah-Mu, membawa pujian, penyembahan, dan harapan dalam jiwa kami. Kalau Engkau menuntut kami sempurna terlebih dulu dan baru Engkau menerima kami, maka tak seorang pun manusia yang boleh datang menghadap tahta-Mu. Tetapi anugerah-Mu itu sungguh besar. Kasih-Mu melampaui batas akal kami. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau rela menerima kami. Dan dengan demikian, kami dapat diperdamaikan dengan diri-Mu. Saudara-saudari, mohon agar Roh Kudus membersihkan hati Anda dari semua ganjalan dan kepahitan dalam hatimu kepada orang lain. Sehingga seperti Yesus yang menerima semua kita apa adanya, demikianlah kita belajar menerima orang lain sebagaimana mereka apa adanya. Silakan saudara berdoa.
Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan Yesus, dalam kasih Engkau bukan hanya menerima kami, tetapi Engkau juga bersedia mengampuni kami. Di dalam kasih Engkau telah rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib, supaya melalui pengorbananmu itu dosa-dosa kami dihapuskan dan kami dapat diperdamaikan dengan dirimu. Dosa-dosa kami diampuni sehingga kami menjadi manusia baru. Sungguh besar kasih-Mu, melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya. Tuhan, ajar kami untuk mengikuti jejak-jejak-Mu, yaitu mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami juga. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus mengampuni semua orang yang memusuhi diri Anda justru karena Anda hidup dalam kebenaran. Silakan saudara berdoa. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tuhan, Engkau limpah dengan kebaikan. Dan kebaikan-Mu yang tak terbatas itu Engkau curahkan dalam hidup umat-Mu. Sungguh besar kebaikan-Mu. Bagaikan minyak yang baik yang meleleh, demikianlah kebaikan-Mu itu sungguh indah bagi hidup kami. Tuhan Yesus, ke dalam kebaikan-Mu yang tidak terbatas itu, kami menyerahkan hari esok dan masa depan kami. Saudara-saudari, serahkan masa depan-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus, karena sesungguhnya Dia limpah dengan kebaikan. Silakan saudara berdoa.
seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau bersedia memakai kami seperti minyak yang harum, yang memuliakan nama-Mu di tengah-tengah bangsa yang hidup dalam kegelapan. Tuhan, Engkau memakai kami seperti minyak yang harum, yang membawa aroma kehidupan di tengah-tengah bau kematian. Kami sungguh bersyukur, sebab sesungguhnya kami bukan layak, tetapi anugerah-Mu yang memungkinkan kami untuk dipakai menjadi saksi-Mu. Tuhan, pakailah diri-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Saudara-saudari, serahkan hidup-Mu ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepadanya. Di dalam penyerahan diri, silakan saudara berdoa. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, karena Engkau bersedia melimpahi umat-Mu dengan kesegaran. Bagaikan embun yang membawa kesegaran, demikian anugerah-Mu memulihkan hidup kami, membangkitkan semangat dalam hidup ini, dan memberikan pengharapan bagi jiwa kami. Di tengah kegersangan kami tahu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Di tengah kekeringan kami tahu ada pemulihan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan beban dalam hidup ini. Saudara-saudari, serahkan semua beban dalam hidup-Mu. Beban dalam rumah tangga, beban dalam pekerjaan, beban dalam kesehatan, beban tentang masa depan, ke dalam tangan Tuhan yang limpah dengan kebaikan itu. Silakan saudara berdoa.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau, karena Engkau bersedia memberkati umat-Mu secara berlimpah-limpah, sehingga kami tidak perlu khawatir tentang hari esok kami. Engkau memelihara kami dan tidak pernah lalai mencukupkan semua hal yang baik yang kami perlukan dalam hidup ini. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup dan memohon berkat. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Anda, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan atau studi Anda, memberkati kesehatan Anda, dan memberkati orang-orang yang ingin Anda doakan dalam syafaat saudara secara pribadi. Silakan saudara berdoa. Tuhan Yesus yang limpah dengan kebaikan, yang penuh anugerah dan kasih setia. Ke dalam tangan-Mu kami menaikkan doa-doa kami. Dengan bersepakat dan sehati, kami memohon kemurahan-Mu dalam hidup umat-Mu. Dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan semua beban dan kerinduan dalam jiwa kami. Menyerahkan harapan dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, tolong dan berkati hidup kami. Kami menyerahkan juga orang-orang yang kami bawa kepadamu melalui doa-doa kami. Kami percaya Engkau tidak pernah menutup telingamu terhadap seruan umatmu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik. Dalam kebaikanmu yang berlimpah, Engkau bersedia mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu tepat pada waktunya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tiada yang mustahil bagi Engkau. Dengar seruan dari anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam hidup rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan karier mereka, dalam studi mereka, dalam kesehatan mereka, dalam masa depan mereka, Tuhan tuntun anak-anak-Mu. Tuntun di jalan-jalan-Mu itu. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah. Penuhi hati mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga mereka mengelola tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka sebagaimana mestinya. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan tolong mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa sekali lagi, pakailah gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah gambaran,
supaya orang dapat melihat bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, bahwa hanya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada masa depan dan pemulihan. Pakai gerejamu menjadi saksimu ya Tuhan. Berkati gerejamu, pakai gerejamu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kami menyerahkan semua doa yang telah kami naikkan kepadamu. Kami menaikkan semua harapan dan permohonan kepadamu. Karena kami yakin Tuhan Yesus, Engkau setia kepada janjimu. Dan apapun yang kami doakan, kalau itu sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau pasti akan mengabulkannya tepat pada waktunya. Di dalam nama Dia segala nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.